Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 dan Dasar Komputer Pemrograman untuk program studi Teknik Informatika dan program studi Teknik Elektro. Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat program sederhana menggunakan DevC++ 5.11. Di video pembelajaran sebelumnya di pembahasan tentang input-output telah diberikan beberapa contoh tentang pemrograman sederhana, program sederhana berupa input-output. Nah, untuk selanjutnya akan saya berikan contoh membuat program-program yang ada di slide atau materi teori yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari yang contoh manipulator ini ya. Jadi kemarin ada di video yang sebelumnya sudah dijelaskan atau ada contoh tentang penggunaan manipulator ya. Nah, kemudian nanti berkaitan materi yang ada di slide dengan nanti yang akan kita terapkan di DevC++ 5.11, mungkin ada perbedaan karena tergantung dengan versi C++-nya itu, maka library-nya juga ada perubahan. Nah, akan saya praktekkan dulu tentang yang penggunaan manipulator NL dan NS, kemudian ada setBn ya. Nah, baik, kita mulai yang manipulator pertama. Nah, seperti biasa untuk membuat project awal new, kemudian source file. Nah, kita mulai untuk yang manipulator pertama yaitu NL ya. Kita kasih yang pertama include Yostrip. Nah, kalau di sini kita di DevC yang 5.11 ini tidak usah diberikan H, karena kalau diberikan H malah dia error ya, karena library-nya berbeda sedikit ya. Soalnya ini versi yang terbaru. Nggak tahu kamu setelah ini ada lagi versi yang di atasnya 5.11. Kemudian tetap pakai ini using namespace ya, std. Nanti fungsinya untuk apa ini kalian bisa searching di internet ya. Kemudian di sini pakainya bukan void tapi int main ya. Kemudian sama, ini programnya diawali dan ditutup dengan tanda kurung kurawal. Kemudian ini ada cout ya, cout. Ini contoh yang di sini ABC. Kemudian ada NL ini, kemudian titik koma, jangan lupa setiap instruksi. Kemudian cout di sini PQR. Nah, kemudian titik koma. Nah, kita coba pakai di compile kemudian nanti dijalankan. Nah, harus dikasih nama dulu filenya kalau belum. Ini NL aja ya. Nah, ini tampilannya adalah ABC, kemudian dia di bawahnya itu PQR ya. Ini saya perbesar supaya kelihatan. Nah, kita coba lagi ya.
Nah, nih A, B, C, kemudian di bawahnya P, Q, R. Jadi N, L itu artinya nanti dia akan memindah setelah instruksi yang pertama itu tadi, maka dia akan memindah kursornya ke bawah, sehingga tulisan P, Q, R itu dia berada di baris yang kedua, ya. Itu untuk NL, ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, ya. Yang kedua itu adalah manipulator kedua itu NS, ya, NS. Nah, NS sama skripnya, ya, kita ganti aja ini. Nah, NS. Kemudian kalau NS, ya, kita tidak perlu tulis cout, ya. Jadi tidak perlu ditulis cout. Nah, ini diapit. Nah, kemudian kita compile and run dulu. Nah, jadi tulisannya dia ada di sebelahnya, ya. Dia ada di sebelahnya, kemudian ada jaraknya. Nah, jadi ada jarak 1 spasi, ABC jarak 1 spasi, kemudian P, Q, R, ya, itu bedanya N line dan NS. Kemudian kita coba ke program yang manipulator yang ketiga, ya, set W, ya, set W. Nah, kemudian di sini include iostream tetap, kemudian using namespace std juga, kemudian enteman, kemudian sesuai yang ada di materi teorinya, ya. Kita coba untuk set W 10, ya. Kemudian ini 4725. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi, ya. Nah, di sini ada errornya, ya. Errornya itu ada di set W, itu was not declared in the scope. Jadi set W-nya itu tidak dikenali di dalam scope ini, program utama, fungsi main ini, dia tidak dikenali. Nah, gimana cara mengenalinya? Nah, untuk perintah-perintah yang memang manipulator yang memang terdapat di bahasa C++, maka kalau misalnya tidak dikenali, maka kita harus menambahkan library-nya supaya perintah ini dikenali. Nah, nyata untuk supaya set W ini bisa dikenali, itu harus ditambahi library include, ya, include io. Nah, ini harus ditambahkan. Coba kita coba. Nah, sebentar. Oh, kurang N nih include-nya, ya, include-nya kurang N. Nah, akan nampil. Jadi set W ini ya juga sama, ini menampilkan, ya, cout menampilkan. Nah, set W 10 itu ya akan menampilkan angka 4725 setelah dia ini kolom ke-10, ya, makanya dia ada di tengah-tengah. Ini set W, ya. Nah, itu untuk yang manipulator. Nah, kemudian kita lanjut ke yang contoh ada persegi panjang, ya, atau segi 4, ya, persegi panjang atau segi 4 yang ada di slide ini, ya. Nah, ini memakai
include stdio, kemudian di sini perintahnya pakai printf ya. Sebenarnya sama aja, cuman nanti bedanya ada di mana, bisa kalian lihat ya. Nah, untuk yang pertama kita pakai library-nya yang pakai include ya. Include, kemudian stdio. Nah, ya. Kemudian sama, ini juga kalau kalian harus dikasih spasi, diturunkan kaku atau langsung enggak apa-apa ya. Kemudian mainnya, kemudian tandanya kurung awal. Nah, di sini dikasih float ya. Float itu ada luas, kemudian panjang, kemudian lebar ya. Kalian boleh menulis seperti ini boleh, atau menulis ke bawah seperti ini juga boleh, misalnya ini. Jangan lupa titik komanya. Nah, atau kalian mau menulis satu-satu juga boleh, tapi kalau satu-satu jangan lupa setiap akhirnya diberikan tanda titik koma ya. Nah, float. Nah, sudah boleh seperti ini, atau yang tadi ringkas boleh. Kemudian perintah yang tadi selanjutnya itu yang ada di materi teori ya, printf. Nah, ini berapa panjang segi 4 ya. Nah, kemudian setiap akhir statement dikasih titik koma. Kemudian untuk inputnya pakainya scan F ya, scan F. Kemudian ini ada ya, petik, kemudian tanda persen, kemudian F ya, kemudian titik koma, terus tanda dan kemudian lebar ya. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah, oh ini panjang bukan lebar ya. Panjang. Nah, kalau misalnya ada instruksi yang sama, yang mirip, kamu bisa copy paste ya. Ya, di blok dulu, Ctrl C, kemudian Ctrl F, di copy paste. Nah, jadi tinggal diganti, ini tulisannya adalah lebar. Kemudian di sini variabelnya diganti juga, jangan panjang ya. Nanti kalau panjang berarti nanti yang dihitung ya nilai panjang, bukan nilai lebar. Kemudian kita kasih prosesnya menghitung luas sama dengan panjang kali lebar, di akhir titik koma. Kemudian kita cetaknya ya, untuk mencetak luasnya tadi ya, luas segi 4 sama dengan ya. Nah, ini ada tandanya juga tadi, jangan lupa persen F, kemudian N, kemudian tanda petik ya, terus koma, luas. Jangan lupa tanda ini. Nah, kita coba compile, kemudian kita jalankan, pilih yang compile and run. Nah, ini karena belum dikasih nama, kita kasih nama persegi panjang ya, persegi
segi panjang. Nah ini kita jalankan, berapa panjangnya 4, terus berapa lebar segi 4, misalnya 2, maka luas segi 4-nya bukan 8 ini ya, ini 8,00 karena tadi tipenya itu float ya. Float itu kan bilangan desimal, bilangan pecahan. Jadi kalau 8 itu dia 8,00 ya. Itu tampilannya. Jadi bisa pakai print F kemudian scan F ya, atau bisa kalian pakai cout atau in. Nah kalau yang pakai cout in itu yang sudah pernah dibuat ya, yang ini filenya ya, atau kalian bisa open ya, open kemudian kita cari filenya. Nah ini segi 4. Nah pakainya yang ini. Nah kalau yang pakainya in, maka kita library-nya pakai include IOStream ya. Library-nya kita pakai include IOStream. Nah kemudian tetap sama pakai using namespace std ya, kemudian main atau int main, kemudian ini. Nah ini kita coba ganti float juga biar sama ya, apa nanti hasilnya ya, float luas panjang lebar. Ini cout tulisan, masukkan nilai panjang, kemudian in panjang, kemudian masukkan lebar segi 4 ya, kemudian di sini ada apa namanya, in lebar, kemudian luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian cout. Nah di sini setiap ada cout itu ada garis miring n, berarti supaya nanti dia turun satu spasi di bawah ya. Jadi dia turun satu spasi di bawah, atau apa, dia tulisannya akan ada di bawahnya. Kalau tidak nanti yang masukkan nilai lebar ini nanti akan ada di sampingnya tulisan masukkan nilai panjang. Nah ini kalau misalnya di run ya, nah ini sama 4, kemudian di 2. Nah kalau di sini walaupun diisi dengan float, maka dia luas segi 4-nya tetap 8 ya, tidak ada 00-nya ya. Ini untuk use yang pakai include IOStream. Kemudian yang pakai stdio ini, nah kalau yang pakai stdio itu untuk dia tidak perlu kita kasih untuk turun ke bawah ya, karena ini sudah ada perintahnya ini. Nah jadi print F ini, nah dia di sini hasilnya tadi otomatis kan, nah 4, nah ke bawahnya. Nah itu ya. Nah itu perbedaannya untuk include stdio sama include yang IOStream. Nah nanti bisa dipraktekkan sendiri, kemudian bisa cari contoh-contoh lain untuk membuat program aplikasi sederhana ini. Kalian bisa boleh searching sendiri, mencari contoh ya. Pokoknya basicnya untuk pemrograman dengan menggunakan C++ ini jangan lupa adalah library-nya ya kan, library-nya yang digunakan nanti apa aja. Kemudian setelah itu jangan lupa jika kita memerlukan atau programnya itu memerlukan tempat untuk menampung nilai ya atau variabel, maka jangan lupa untuk selalu mendeklarasikan dulu atau mengenalkan dulu variabel tersebut. Jadi deklarasi atau mengenalkan variabel itu ditaruh di paling atas setelah di fungsi main ya.
Jadi selalu dikenalkan. Kalau memang tidak memerlukan tempat untuk menampung nilai, ya tidak usah. Contohnya yang ini, yang tadi ya, yang tulisan hello world itu kan tidak memerlukan tempat untuk menampung nilai, maka tidak perlu memperkenalkan atau mendeklarasikan suatu variabel. Tapi kalau perlu, maka harus kamu kenalkan atau kamu deklarasikan dulu variabel atau tempat untuk menampung nilai itu. Kalau misalnya tidak ada tempat menampungnya, maka angka nanti yang ingin diinputkan menjadi panjang dan menjadi lebar itu tidak akan diketahui oleh komputer. Kalau kamu hanya bilang misalnya 4 kemudian 2, padahal rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar, maka dia tidak akan bisa menghitung ya. Jadi komputer ini kalau memang perlu tempat untuk menampung ya, jadi harus kamu deklarasikan terlebih dahulu atau kamu kenalkan dahulu variabel-variabel atau tempat menampung tersebut. Nah, setelah itu baru kamu tulis ketik instruksi yang ingin dibuat. Dan perlu diingat bahwa setiap instruksi di C++ itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian jika Anda menemui error ya atau kendala dalam program ini, ada yang salah sehingga programnya itu tidak bisa jalan, belajarlah untuk selalu dari komen atau error tersebut. Ini contohnya nih, labelnya tidak saya kasih titik koma. Apa yang terjadi? Nah, di sini ada in function ya, int main ya, ada di dalam fungsi mainnya ini. Kemudian di sini disebutkan di line 8 kolom 3 ya, line 8 kolom 3 di situ ada expected initializer before cout. Nah, ada sesuatu yang harus ditambahi sebelum tulisan cout ini. Nah, kemudian dijelaskan lagi berhubungan dengan line 11 ya, kolom 8 line 11 ini. Line 11 itu isinya cin lebar. Nah, sehingga lebar was not declared in the scope. Jadi lebarnya tidak terdeklarasi atau dikenalkan dalam scope atau area main ini, fungsi main ini. Nah, jadi kamu harus belajarnya dari situ. Expected initializer before cout. Ada sesuatu yang harus ditambahkan sebelum cout. Maka kalau dari situ kan kamu lihat apa ya? Nah, sebelum cout di sini. Nah, dia kurang titik koma ternyata. Terus lebar was not declared in the scope karena dia tidak ada titik koma tadi. Maka yang instruksi ini tuh tidak dijalankan. Sehingga saat di sini jalan disuruh cin lebar, dia tidak kenal lebar karena lebar belum dikenalkan atau dideklarasikan ya. Kemudian misalnya berkaitan misalnya sudah paham tadi misalnya ini ya, tidak ada lebarnya. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi terjadi itu ada errornya itu ada di fungsi main. Nah, di situ ada dijelaskan line 11. Nah, di sini lebar was not declared in the scope. Jadi lebar itu tidak dideklarasikan atau dikenalkan di area fungsi main ini. Nah, jadi kalau menemui error itu jangan takut. Jadi belajarnya itu supaya pintar itu juga salah satunya adalah melalui error ini. Nah, dengan error itu kamu nanti akan ingat kenapa salah. Kemudian setelah kamu betulkan, oh harusnya seperti ini, maka dia akan betul. Nah, ini kalau ln-nya tadi dia akan turun di bawahnya satu spasi lagi. Kalau yang tadi printf itu langsung ada di bawahnya persis ya. Kalau ini ada
jaraknya 1 spasi baru tulisan kedua, jarak 1 spasi lagi baru tulisan ketiga. Nah, ini berkaitan dengan membuat program sederhana yang kita memberikan input output ya, input output ya. Jadi cara menuliskan kalau mau pakai inputnya, kalau pakai scanf caranya gimana, kemudian kalau mau mencetak tulisan pakai printf formatnya seperti apa, atau kalau misalnya mau mencetak tampilan atau output atau tulisan ya, itu pakainya cout. Nah, formatnya seperti apa. Kemudian kalau menginputkan suatu nilai menggunakan cin, nah formatnya juga seperti apa. Nah, ini sudah ada 2 contoh ini nanti yang bisa kamu coba di rumah ya. Nah, kemudian file-file yang contoh-contoh yang sudah pernah kalian buat itu selalu simpan ya, selalu simpan. Kemudian nanti bisa dijadikan referensi untuk misalnya membuat program-program lain ya. Misalnya ada yang lupa kemarin format printf seperti apa ya. Nah, kamu bisa buka filemu yang pernah ada ya. Nah, ini untuk kita bikin program sederhana menggunakan Dev C++ tentang input output. Seperti biasa, jika nanti ada pertanyaan ya, ataupun kamu mau memberikan komentar tentang video ini, nanti kamu jangan lupa dikasih komentar di bawahnya ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan di-share di grup WA ya, disampaikan ke saya, dan mudah-mudahan untuk video kali ini kalian memahami dan menambah ilmunya kalian. Kemudian jangan lupa setiap membuat program selalu teliti ya, jadi selalu teliti. Jadi ingat apa yang diinginkan program yang ingin kamu buat. Misalnya ini yang diminta adalah menampilkan luas segi 4. Maka yang menjadi poin utama ini adalah luas segi 4 itu bisa tampil. Nah, tidak hanya bisa tampil tapi harus nilainya itu harus benar ya. Jadi kalau 4 kemudian lebarnya 2, maka luasnya itu 8. Jadi kalau misalnya luasnya menjadi 6, nah itu juga berarti program Anda ini belum kategorinya betul ya. Jadi harus selain bisa nampil, kemudian apa yang menjadi outputnya itu harus benar. Nah, jadi kalau sudah benar dan bisa nampil, berarti program Anda itu memang sudah bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.